Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita mempelajari iman kepada qada dan qadar. Tahukah kalian apakah itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, mari kita perhatikan bersama penjelasan berikut ini. Pengertian qada. Secara bahasa, qada berasal dari kata qada yaqdi qadaan, yang memiliki arti memutuskan sesuatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Adapun secara istilah, qada memiliki arti putusan Allah tentang suatu perkara sejak zaman azali, sebelum adanya alam semesta. Adapun pengertian qadar, secara bahasa, qadar berasal dari kata qadara yaqdiru qadaran, yang memiliki arti kuasa mengerjakan sesuatu. Adapun secara istilah, qadar bermakna ukuran atau aturan yang diciptakan Allah untuk suatu perkara. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar dapat diambil dalil dari Quran surat Al-Qamar ayat ke-49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa segala yang terjadi di jagat alam raya ini, seperti peredaran matahari, bintang, bulan, rotasi bumi, adanya siang dan malam, bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal takdir. Takdir dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan takdir mubrom dan ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Misalnya, kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, maka kita tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan misalnya sebagai seorang Arab atau seorang yang dari negeri Eropa dan lain sebagainya, karena sudah merupakan ketetapan dari Allah. Adapun yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar, dan itu sesuai dengan ketetapan atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti ketika seseorang ingin menjadi pintar, maka dia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang ingin kaya, maka dia harus bekerja dan berupaya dengan sungguh-sungguh. Fungsi iman kepada qada dan qadar, di antaranya
dapat menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berikhtiar mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak yang terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi ini pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh benar menurut pandangan syariat ajaran agama Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar dapat digambarkan di antaranya seperti melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar, cukup tenang dalam kehidupan, dan tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, berupaya untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong, melatih diri untuk sabar dan tabah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah, husnudzon billah ketika mengalami kesulitan dalam hidupnya, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah, dan yakin bahwa di balik sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kita pasti akan ada hikmahnya. Demikian materi iman kepada qada dan qadar pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.